45 tahun itu menguraikan Dhammacakka dan unsur api. Itu aja. Kemudian khotbah-khotbah Dhamma itu dikumpulkan menjadi sangat panjang sekali. Kita mengenal Tipitaka, Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Khotbahnya sama semuanya. Nah, sekarang yang menjadi masalah bagi kita 5 sila. Seperti kemarin malam itu, jadi penekanan 5 sila. Dewa, Satagiri, dan Himawata. Himawata itu ingin tahu Sang Buddha itu siapa, apakah Sang Buddha itu bisa menjelaskan 5 sila, apakah Sang Buddha itu mempraktekkan 5 sila, itu yang dimasalahkan. Jadi 5 sila itu sangat penting sekali, karena sangat penting sekali diremehkan, betul-betul diremehkan. Sampai sekarang ini tidak ada buku yang menjelaskan 5 sila dengan sempurna, itu tidak ada. Sulit itu memang. Sila itu memang tidak bisa dijelaskan sesempurna mungkin. Jadi sila itu mengikuti arus perkembangan zaman. Inilah yang membuat agama Buddha itu bisa bertahan. Banyak orang yang ahli perbandingan agama itu mengatakan ajaran Buddha itu sudah ketinggalan zaman. Tidak bisa. 5 sila itu masih diperlukan. Dari sekarang sampai nanti akan datang, itu 5 sila itu diperlukan, bukan ditinggalkan. Nah, karena 5 sila penjelasannya itu sangat jarang sekali seorang biku apalagi umat awam menulis secara panjang lebar dan mengena terhadap 5 sila ini. Belum ada sampai sekarang jawabannya. Dan memang sulit, karena sulitnya banyak ditinggalkan. Nah, ini membuat agama Buddha itu bukan semakin berkembang, tetapi semakin merosot. Semakin merosot. Karena apa? 5 sila dianggap sebelah mata. Kalau umat awam di zaman dahulu, ketika Sang Buddha masih hidup dan para siswa-siswa, guru-guru arahat ini masih hidup, 5 sila itu dijunjung tinggi. Nah, sekarang sebaliknya, 5 sila ditelantarkan, yang dijunjung tinggi adalah hari Uposatha. Kalau hari Uposatha banyak umat yang datang berziarah dengan harapan
dia mendapatkan manfaat dari mendengarkan ceramah dhamma. Ya tidak bisa, dasarnya tidak ada. Jadi 5 sila itu yang penting. Lebih baik mempraktekkan 5 sila dan meninggalkan uputata. Bukan 5 sila ditinggalkan, tetapi praktek uputata itu tidak lengkap. Nah, ini yang membuat kemerosotan agama budaya. Untuk menutupi kemerosotan, diselenggarakan latihan babaja, diselenggarakan umat awam mempelajari dhamma yang berliku-liku, misalnya mendengarkan ceramah mengenai hukum karma, dan umat awam terpancing ini kemudian membentuk kelompok-kelompok untuk mendebatkan karma. Bukan mempraktekkan sila, tetapi mendebatkan karma. Juga umat awam belajar mengenai hukum sebab akibat. Belajar mendalami teori 4 kebenaran mulia. Nah, ini umat awam yang ringan, yang hanya mempraktikkan 5 sila, ditambahi dhamma yang berliku-liku. Di zaman Buddha masih hidup, umat awam itu bebannya itu hanya 5 sila. Atau dengan kata lain, umat awam itu hanya mempraktekkan berdana dan melatih sila. Tapi sekarang mempelajari dhamma, ini yang diutamakan. Apalagi kalau ada orang yang berdebat mengenai dhamma 1 jam, 2 jam atau lebih, kemudian disiarkan di media sosial, wah, banyak yang membacanya, banyak yang turut mengkaji. Nah, ini tidak tepat. Itu membuat permusuhan kita dengan kita. Yang satu misalnya berlatih vegetarian, yang satu lain bebas. Ini yang perdebatan ini itu tidak ada gunanya. Nah, ini kita diselewengkan, atau dengan kata lain, kita ini bersahabat dengan mara. Tidak mempraktekkan 5 sila, tetapi kita berdebat. Yang lainnya mendebatkan bahwasanya meditasi vipassana itu ajaran yang rendah. Kemudian yang paling tinggi adalah abhidhamma. Sama juga dua-duanya. Tidak mengetahui. Ini jangan sampai kita meniru ini. Jangan sampai. Itu menyesatkan semuanya. Lalu apa yang itu? Ya, cukup kita mempraktekkan 5 sila.